semuanya, Kakak Joy yang sudah bergabung. Mari kita naikkan pujian ini. Katakanlah, jadikanlah kami hamba-Mu ya Tuhan. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba berkenan kepadamu. Inilah doa kami ya Tuhan. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba berkenan kepadamu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Mas perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba berkenan kepadamu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Mas perak dan permata tiada artinya.
tidak. Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. 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 Ya Tuhan, inilah doa kami, jadikanlah kami hamba-Mu yang setia kepadamu. Luruskanlah hati kami, luruskanlah pikiran kami. Menurut Roh-Mu yang kudus itu, tolonglah kami untuk berjalan di jalan-jalan-Mu. Tolong kami, Roh Kudus, matikan keinginan daging kami ya Tuhan, sehingga kami boleh berkenan kepadamu saat ini. Biarlah darah-Mu Yesus yang mengampuni, yang menyucikan, yang menguduskan tubuh, jiwa, roh kami. Saat ini kami datang kepadamu, kami hendak kembali belajar kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus, kiranya Engkau yang beracara dari awal hingga akhir, terangi mata hati kami sehingga kami boleh mengerti firman-Mu, dan taruhlah perkataan-Mu di bibir mulut hamba-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kakak Octavia, ya, Kakak Bunda Argin, Kakak Joy, Kakak Permata, Kakak Lubius Seni, Kakak Meliana, ya, Kakak Rina Feli, mohon maaf ya, Ibu Roberta. Shalom semuanya. Bapak Ibu boleh bantu saya tap-tap layar. Bentar ya. Ya, pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan Bapak Ibu mengenai rumah tangga. Kenapa rumah tangga ini penting? Karena rumah tangga ini adalah ya unit paling kecil sebuah gereja, sebuah umat Tuhan ya. Unit paling kecil dimulai dari keluarga, dan biasanya sumber daripada masalah ya. Kalau kita mau melihat bagaimana anak-anak diberkati, bagaimana usaha diberkati, ya kita mau kembali lagi kepada rumah tangga. Jadi kita nggak bisa memisahkan diri dari rumah tangga kalau bagi Bapak Ibu yang sudah berkeluarga ya. Kalau yang belum ya nggak apa-apa. Kalau yang belum pun sebetulnya nggak mesti sih berumah tangga, kalau menurut saya ya nggak mesti. Tapi ya kalau memang Bapak Ibu mau berumah tangga, ya monggo silakan. Karena sendiri punya suka duka ya. Tetapi ketika engkau berumah tangga, ada suka dukanya berumah tangga juga. Jadi saya rasa mau sendirian, mau berumah tangga, yang penting kita ini dekat-dekat Yesus ya. Itu nomor satu. Karena sebetulnya segala sesuatu yang baik datangnya daripada Bapa kita, kata firman Tuhan kan, ya kan, bukan dari suami kita, bukan dari anak-anak kita. Segala sesuatu yang baik datangnya dari Bapa kita. Jadi terlepas dari engkau memilih untuk sendirian ya, sendirian punya damainya sendiri ya. Kalau saya sendiri ya, saya sendiri sih ya, saya mengucap syukur ya dengan rumah tangga, dengan keluarga yang Tuhan sudah berikan.
Tetapi ya sekali lagi ada kebahagiaan dan ada penderitaan masing-masing. Oke, saya kembali, saya akan membahas tentang ya kemarin saya janji ya, kenapa mau ngasih tahu kenapa suksesnya sebuah keluarga itu tergantung daripada kepala rumah tangganya. Ya kan, cuman saya kayaknya nggak sempat bahas ya kemarin. Saya bilang kenapa bahkan istrinya akan berbuah atau enggak, maksudnya istrinya akan memberi rasa, istrinya akan menjadi istri yang baik atau enggak juga tergantung dari suaminya, tergantung dari kepala rumah tangganya, ya kan. Cuman saya nggak sempat bahas kemarin. Ya karena seorang suami yang benar itu dia akan menjalankan fungsinya sebagai imam ya. Fungsinya sebagai imam, fungsinya yang membawa istri dan anak-anak untuk datang menyembah kepada Tuhan. Ya, jadi kalau suaminya atau kepala rumah tangganya mengerti akan fungsinya dan menjalankan fungsinya, pasti bisa dijamin ya istrinya, walaupun misalnya istrinya tadinya mungkin bukan takut akan Tuhan, tetapi kalau suaminya menjadi suami yang benar-benar menjalankan fungsi keimamannya, pastilah suaminya itu akan takut akan Tuhan. Dia akan berdoa untuk istrinya dan anak-anaknya. Dan karena sebagai kepala rumah tangga, dia itu memiliki otoritas. Tuhan kasih otoritas kepada kepala rumah tangga. Nah, otoritas itu akan bisa dijalankan dengan baik. Karena ada kuasa, maka dia juga bisa membawa istri dan anak-anaknya kepada Tuhan. Saya pernah menemui, bukan menemui ya termasuklah orang dekat sendiri ya, bagaimana suaminya nikah sama istrinya yang bermasalah, tanda kutip. Iya kan, bukan hanya suami yang bermasalah. Selama ini kita berpikir, oh banyak suami yang bermasalah. Tetapi ada juga, banyak juga istri yang bermasalah. Ya, mungkin mereka juga keluar dari keluarga yang bermasalah, jadi mewarisi. Nah, demikian Bapak Ibu ya, yang masih single, engkau yang belum married, buka mata lebar-lebar. Biasanya ya, kalau dia keluar dari keluarga yang bermasalah, maka engkau akan mewarisi masalah itu ya. Jadi kalau mau married, mau nikah itu jangan hanya melihat perawakannya, jangan hanya melihat dempulnya yang tebal, cantik gitu ya, bodinya yang aduhai gitu ya, kata-kata yang manis gitu ya, apalagi kalau kata-katanya yang manis gitu ya, bikin hati langsung tuing gitu. Jangan ya Bapak Ibu, engkau harus nih yang masih single ya, yang masih single, engkau harus melihat dulu background keluarganya, papa mamanya seperti apa, bagaimana papa mamanya memperlakukan anak ini, bagaimana anak ini merespon kepada orang tuanya, bagaimana anak ini misalnya ya calon pasanganmu itu berinteraksi dengan saudara-saudaranya. Itu penting, itu namanya discernment. Discernment itu hikmat Allah ya. Bagaimana kita bisa menilai seseorang itu dari perlakuannya kepada saudaranya, kepada papa mamanya, dan bagaimana papa mamanya bersikap, berbuat bisnis misalnya. Kalau misalnya kau married sama, mohon maaf ya, anak koruptor, ya kau mewarisi kutuk dan berkatnya juga. Ya kan? Jadi jangan hanya melihat apa yang ada di luar ya, karena engkau itu mau menikah seumur hidup. Ya kalau misalnya engkau misalnya ya generasi zaman sekarang itu yang saya temui itu banyak sekali ngomong gini, gampang, kalau nggak cocok ya tinggal pisah. Nah, orang-orang seperti ini nggak paham bahwa ada kutuk perceraian, ada kutuk perceraiannya. Dan ya, nah makanya
saat ini kita mau belajar ya, belajar kebenaran firman Tuhan supaya hidup kita ini hidup yang berbahagia, yang diberkati Tuhan, bukan? Makanya kadang kita ini kalau mau kalau yang datang kepada saya minta didoakan supaya diberkati Tuhan, saya bilang ikut live doa pukul 4 pagi. Ya, karena harus dengar supaya mengerti jalan-jalannya Tuhan ya. Karena kita ini sekali lagi warga negara surgawi. Kalau kita mau diberkati oleh Tuhan dengan caranya Tuhan, ya kita mau nggak mau tunduk dengan hukum-hukumnya surgawi. Nggak bisa kita istilahnya banyak sekali yang kepengen berkhayal ya, kepengen diberkati oleh Tuhan, tetapi nggak mau tunduk hukum-hukumnya. Itu namanya kata saya nih ya, itu namanya berkhayal ya. Saya nggak mau kasih Bapak Ibu janji-janji manis, PHP namanya, pemberi harapan palsu. Ada kan yang suka begitu? Ada yang suka PHP. Wah, Tuhan pasti menolongmu. Tuhan pasti. Ya, Tuhan memang pasti setia akan janji firman-Nya. Tetapi kita ini loh, kita ini yang harus menyelaraskan hati kita, pikiran kita, perbuatan kita dengan firman-Nya. Jangan lupa, bukan hanya saja Tuhan berkata dalam firman-Nya, Tuhan pasti setia. Dia tidak sekali-kali membiarkan engkau dan meninggalkan engkau, tetapi begitu banyak janji akan kutuknya juga kalau engkau berbuat dosa. Memang Tuhan tidak menghakimimu, memang Tuhan mencari orang-orang berdosa untuk diselamatkan, itu betul sekali. Tetapi jangan lupa Tuhan itu adil. Tuhan itu bekerja lewat hukum-hukumnya, ya kan? Ya, kalau engkau melanggar hukum pasti ada konsekuensinya. Konsekuensinya walaupun engkau dan saya setiap kali kita datang sama Tuhan nih minta ampun, selalu ada jalan keluar karena Dia adalah setia akan firman-Nya. Betul, betul. Tetapi itu adalah peperangan rohani yang engkau akan perangi yang sangat panjang, apalagi kalau Bapak Ibu ya. Bapak-bapak khususnya, ibu-ibu juga ya. Bapak Ibu ya, saya nggak itu ya. Bapak Ibu sama aja, wanita dan pria. Apalagi kalau sudah jatuh ke dalam dosa perselingkuhan. Wah, itu panjang sekali Bapak Ibu. Itu nyangkut sama anak cucu. Saya melihat banyak sekali anak yang masa depannya dicuri oleh si jahat karena papanya atau mamanya ya hidup di dalam perselingkuhan, dan mereka berpikir is fine aja kok ya, dan mereka masih berpikir bahwa kepengen anakku diberkati. Nah, itu namanya berkhayal. Mohon maaf ya, saya ngasih tahu itu memang pedas, memang gak enak didengar. Tetapi ini kebenaran yang harus disuarakan kepada banyak orang, kepada umat Tuhan ya, supaya kita semua sama-sama melek dan lari dari dosa perselingkuhan ini. Nanti saya akan bacakan ya bagaimana Tuhan bahkan menutup langitnya kepada orang-orang nih ya yang beribadah kepada Tuhan tetapi masih hidup di dalam perselingkuhan. Tuhan itu mendengar, Tuhan itu Allah yang penuh dengan belas kasihan. Dia mendengar kalau seorang istri itu disakiti, kalau seorang istri itu teriak nangis sama Tuhan. Tuhan itu sama, Tuhan itu merasakan sakitnya hati kita ketika ya kita disakiti. Nanti saya akan bacakan itu. Saya masih membahas tentang fungsi imam ya. Saya masih membahas tentang tadi kemarin kan saya janji kenapa tanggung jawab suami supaya istrinya, kalau dia kepengen istrinya menjadi istri yang berbuah, istrinya menjadi istri yang ya membanggakan, yang memberi rasa, yang menjadi contoh bagi anak-anaknya. Ya itu tugasnya suami, karena suami diberikan otoritas sebagai imam. Imam itu apa? Kepala ya fungsinya membawa jemaat datang kepada Tuhan, menyembah kepada Tuhan. Ya kan? Fungsi imam di perjanjian lama juga
mempersembahkan korban ya. Jadi bertanggung jawab untuk melaksanakan berbagai persembahan dan korban, termasuk korban bakaran, korban penghapusan dosa dan lain sebagainya. Makanya kemarin saya sudah kasih contoh kenapa Ayub selalu memastikan bahwa anak-anaknya itu ya tidak berbuat dosa. Kalaupun berbuat dosa, dia mempersembahkan kurban supaya dosa-dosanya diampuni. Ya sekarang bedanya, sekarang dan perjanjian lama, sekarang kita sudah ada korban yang sempurna di atas kayu salib, yakni Tuhan Yesus yang sudah mati di atas kayu salib. Tetapi bukan berarti kita berpikir, ya sudah, sekarang kan sudah nggak ada korban-korbanan kayak zaman perjanjian lama yang mungkin tetangga kita masih melakukannya kan, tetangga kita masih ada kurban sana kurban sini. Tetapi kalau kita sudah ya dibayar dengan lunas oleh Tuhan Yesus, tetapi kita masih tetap harus datang kepada Tuhan, minta ampun. Misalnya datang begini ya, mungkin kita nggak mempersembahkan kurban seperti itu, tetapi kita datang pada Tuhan berdoa, misalnya, Bapa di surga, mohon belas kasihanmu atas anak saya, atas istri saya misalnya, ampunilah segala dosa-dosanya. Nah, kita tetap harus ngomong, biarlah darah Yesus. Nah, kita tinggal ambil darah Yesus, itu darah Yesus yang mengampuni, yang menyucikan, yang menguduskan, yang menghancurkan setiap kutuk dosa. Ya jangan lupa Bapak Ibu, jangan cuma minta ampun doang, tetapi gak menghancurkan kutuk dosanya. Kalau engkau nggak menghancurkan kutuk dosanya itu kan tetap berjalan ya. Jadi mulai hari ini Bapak Ibu yang sudah dengar ya, jangan lupa yang sudah dengar firman Tuhan, jangan lupa, jangan hanya saja minta ampun atas dosa-dosa, misalnya dosa-dosa kesalahanmu atau kesalahan misalnya anakmu atau ya pasanganmu, tetapi ambil darah Yesus itu menghancurkan, mematahkan setiap kutuk dosanya supaya kita tidak lagi menanggung kutuknya. Dan itu pun harus ada peperangan ya Bapak Ibu, peperangan. Jadi kadang ya ada peperangan yang panjang. Saya pernah melihat bahkan ya seseorang ya hamba Tuhan yang dekat juga, Bu Esther tahu juga, kenal ya, yang pernah dulunya bukan masih mudanya, sekarang juga masih muda ya, dulu sebelum jadi hamba Tuhan itu terlibat dalam dosa perselingkuhan yang parah ya, yang parah. Nah, apa yang terjadi setelah mereka nikah? Walaupun mereka sudah bertobat jadi hamba Tuhan, tetapi kutuknya itu masih berjalan. Jadi salah satu akibat dari kutuk perselingkuhan itu ya, saya nggak mau perkatakan secara vulgar karena nanti saya di-ban oleh peraturan ya. Jadi saya masih melihat pasangan ini struggle banget. Struggle itu bahasa Indonesianya apa sih struggle? Struggle banget dalam kutuknya ya, masih mewarisi akibat dari kutuknya, yakni kemiskinan, susahnya setengah mati ya, nyari duit itu kayak ya langit tembaga gitu ya, susah banget. Nah, itu pun mereka nggak berarti mereka nggak diam, nggak peperangan. Mereka itu jago dalam peperangan rohani ya. Tetap mereka peperangan rohani untuk menghancurkan, mematahkan kutuk dari dosa selingkuhan ini. Tetapi itu tadi Bapak Ibu, kadang ya karena si jahat itu punya legal ground itu punya hak hukum dalam kehidupan seseorang. Jadi bukan karena Tuhan tidak menolong, Tuhan sudah menolong. Buktinya apa? Dia sudah mati di atas kayu salib. Bukan, dia sudah menyerahkan dirinya, nyawanya bagi kita. Dia juga sudah memberikan rohnya. Kurang apalagi hamba Tuhan ini diurapi Tuhan, ya luar biasa lah dia urapi Tuhan ya. Tetapi masih ada peperangan. Nah, peperangan itu Tuhan tidak akan melakukannya bagi Anda. Kenapa? Karena Tuhan sudah menyelesaikannya di atas kayu salib.
Nah, yang bertugas untuk peperangan siapa? Ya Anda dan saya. Nah, kebanyakan umat Tuhan yang gak paham mengenai hal ini. Cuman taunya berserah, berserah kepada Tuhan ya. Cuma taunya itu. Nggak tahu maksudnya, nggak tahu kebenaran firman Tuhan bahwa ini tugas Anda dan saya untuk berperang mengalahkan si jahat, karena Tuhan sudah memenangkan peperangannya di atas kayu salib. Tinggal giliran Anda dan saya yang berperang. Berperangnya seperti apa? Ya pakai iman, aplikasikan darah Yesus itu untuk menghancurkan, mematahkan semua belenggu kutuk dosa yang sudah terjadi ya. Harus hancur, harus patah sampai engkau melihat kemenangan itu dalam hidupmu. Ya tergantung kutuknya apa, akibatnya apa. Kadang nggak menyerang dalam hal keuangan, kadang menyerang dalam, saya melihat anaknya yang dilahirkan itu mohon maaf ya, nggak semuanya jadi. Bapak Ibu itu jangan generalisasi tahu ya, jangan pakai hukum karena ini satu begini akibatnya begini, jadi semua orang yang sakitnya begini itu karena itu ya, jangan. Ya ada orang yang anak maksud saya yang sakit otis atau ya yang seperti itu ya, itu adalah saya pernah dikasih tahu sama Roh Kudus, itu orang tuanya pernah ini itu misal ya. Tapi sekali lagi jangan menghakimi dan jangan gimana sih, jadi belepotan saya ngomong ya, mengeneralisasi ya Bapak Ibu. Nah mungkin yang saya sampaikan itu ya nggak enak didengar, tetapi ini Bapak Ibu harus tahu, kita semua umat Tuhan harus melek. Kenapa? Supaya kita sama-sama lari dari dosa, karena upah dosa itu adalah maut. Itu perjanjian baru Bapak Ibu, bukan perjanjian lama. Jadi jangan lagi hanya berpikir bahwa oh hanya kita sekarang udah hidup di perjanjian baru, nggak ada lagi itu kutuk-kutuk dosa, udah nggak ada lagi, itu semua udah ditanggung oleh Tuhan. Iya, selama engkau hidup dipimpin oleh keinginan daging, engkau masih upah dosa itu adalah maut. Itu perjanjian baru Bapak Ibu. Mari kita umat Tuhan, mari kita sama-sama melek rohani. Nanti saya akan share ya besok-besok kalau sudah selesai pembahasan mengenai keluarga. Saya akan membahas bagaimana ketika seseorang menguduskan dirinya, ya apa yang akan terjadi dengan orang itu, bagaimana Tuhan bisa mempromosikan orang tersebut begitu tinggi ketika seseorang itu mau menguduskan dirinya. Jadi bukan hanya saja bagiannya Allah menguduskan kita dengan darahnya Yesus ya, tetapi ada bagian bagi kita untuk menguduskan diri kita kalau kita ingin melihat kemenangan dalam kehidupan kita. Ya kan, saya kan pernah share visi yang Tuhan berikan kepada saya itu, supaya Bapak Ibu yang masuk ke dalam live streaming saya ini mengalami kemenangan dalam setiap aspek kehidupanmu, mengalami dari kemuliaan menuju kemuliaan, menyatakan kemuliaan Tuhan dalam hidupmu. Ya itu adalah visi yang saya terima dari Tuhan. Nah itu tidak akan mungkin kalau kita nih masih hidup sama dengan orang-orang dunia, itu nggak mungkin. Makanya mungkin saya itu lebih menekankan ya kesucian, menguduskan diri, itu saya lebih menekankan hal itu karena kita ini akan hidup di alam khayal. Kalau kita berpikir bahwa kita bisa hidup di dalam dosa, bersenang-senang di dalam dosa, tetapi kita masih ngeklaim, apalagi ngeklaim, saya pasti masuk surga karena saya sudah percaya Tuhan Yesus. Ya kan? Bahkan dikatakan apa? Si jahat pun percaya sama Tuhan Yesus. Bahkan mereka gemetar dikatakan kata firman Tuhan. Tetapi mereka tidak pernah masuk surga. Mereka masuk neraka. Nah makanya saya ini
terpanggil untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan ini supaya kita semua sama-sama melek rohani, bukan menjadi orang-orang yang agamawi, tetapi melek secara rohani, tahu mengenal hukum-hukum rohani, hukum-hukum Allah. Karena tanpa kita mengenal hukum Allah, kita nggak akan sampai kepada hidup dengan segala kelimpahannya yang Tuhan janjikan. Nggak akan sampai ya. Saya ini merasa miris sekali kalau melihat orang-orang ya sekeliling saya, ya orang-orang mohon maaf ya, nggak berarti saya lebih baik, saya paling banyak dosanya. Tenang Bapak Ibu, jangan merasa terhakimi. Saya paling banyak dosanya ya. Tetapi saya merasa miris kalau kita seringkali mengklaim janji Tuhan, tetapi kita sendiri nggak mau menyelaraskan diri dengan firman-Nya. Itu namanya membohongi diri sendiri. Saya sih nggak mau membohongi diri sendiri. Saya sih mau menerima dan mengalami janji Tuhan, bukan? Ya kan? Seringkali kita mencaplok ayat. Mungkin Bapak Ibu enggak ya, mungkin orang tetangga di live streaming sebelah itu ya, seringkali mencaplok rancangan Tuhan adalah rancangan yang bukan mendatangkan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera, ya kan? Kita mungkin sudah hafal ayat firman Tuhan itu, ya kan? Tetapi kita nggak pernah, mungkin bukan kita ya, tetapi orang-orang di live streaming sebelah. Bukan di live streaming di sini, karena kalau di live streaming sini sudah cerdas-cerdas semua, ya kan? Ya kan? Yang di live streaming sini yang setiap hari ikut sudah cerdas-cerdas semua, tetapi live streaming sebelah itu loh ya masih berpikir bahwa iya, rancangan Tuhan buat saya itu rancangan yang mendatangkan damai sejahtera. Lah, kok sekarang hidup saya masih terus penuh dengan air mata, terus masih berpikir bahwa ya mungkin janji Tuhan enggak benar. Misal ya, ada orang-orang seperti itu, ada. Saya kan pernah share ya, bahkan saudara saya sendiri berkata, Tuhan enggak benar, janjinya ini. Padahal ya saya tahu sendiri kenapa dia bisa terjebak dengan situasi yang sangat sulit, karena upah dari dosanya dulu dia. Ya saya karena namanya saudara, jadi saya tahu backgroundnya, jadi saya tahu. Cuman ya kadang kita ini membohongi diri sendiri ya. Sekali lagi bukan kita ya, tetapi orang-orang di live streaming tetangga. Membohongi diri sendiri itu namanya ya. Oke, balik lagi. Saya sebetulnya sedang membahas tentang rumah tangga. Iya, ya kan? Banyak sekali bapak-bapak ya nyalahin mamanya misalnya, atau nyalahin anaknya. Kenapa kamu nggak jadi anak yang baik misalnya? Nah, sebetulnya simpel kan, sederhana. Kalau engkau ingin anakmu baik, ayo ngaca dirimu sendiri gitu kan. Iya kan? Iya kan? Iya kan? Coba. Saya mohon maaf sekali lagi, saya tidak menghakimi ya. Itu untuk orang-orang di live streaming sebelah. Seringkali ngomong, kenapa kamu jadi anak begini. Gampang sekali. Ayo, kamu waktu dulu muda begitu enggak? Ayo. Iya kan? Tetapi bermimpi kepengen punya anak yang luar biasa dan lain sebagainya. Ya, kalau kita ingin anak kita ini anak yang baik, ya coba mengacak diri sendiri. Apa yang selama ini kita beri teladan kepada anak-anak kita? Kita sudah memberikan teladan atau belum? Ya kan? Ya, puji Tuhan ya, saya tidak ingin tetapi contoh kasus ya, supaya kita ini jangan hanya ngomong firman Tuhan tetapi nggak ada contoh kasusnya. Saya mendapati ya, kalau kakek neneknya, ada satu perusahaan besar ya,
perusahaan yang kita kenal, yang saya kenal baik ya. Jadi kakeknya itu adalah pemberita firman. Pada zaman kakeknya itu, mereka itu adalah keluarga yang miskin. Keluarga yang miskin, namanya hamba Tuhan yang gak punya banyak uang dan lain sebagainya. Tetapi anaknya, Bapak Ibu, diberkati Tuhan luar biasa, punya perusahaan yang besar ya, punya perusahaan yang sangat besar di Bandung, tetapi di segala, maksud saya sampai ekspor kemana-mana ya, perusahaan ini besar, sampai ke Singapura dan ke seluruh dunia ekspornya. Dan kita melihat anaknya diberkati luar biasa, cucunya diberkati luar biasa ya. Saya kenal, jadi saya bisa ngomong ya. Perhatikan Bapak Ibu ya, engkau itu menentukan, engkau dan saya itu akan menentukan apakah anak cucu kita ini menjadi anak cucu yang diberkati Tuhan, anak cucu yang takut akan Tuhan. Itu tergantung kepada kita sebagai orang tua. Makanya ya, kadang ada orang yang belum paham akan kebenaran firman Tuhan ini, ke inbox saya minta didoakan, tolong doakan supaya anak cucu saya diberkati. Ya nggak salah sih, tetapi nggak tepat gitu ya. Ya Bapak Ibu yang sudah mendengar kebenaran firman Tuhan ini, saya harap ya mulai hari ini jangan minta doakan lagi kepada hamba Tuhan supaya anak cucu saya diberkati. Jangan. Pastikanlah engkau hidup benar. Pastikanlah saya hidup benar, hidup takut akan Tuhan. Pasti itu otomatis anak cucu kita mewarisi berkat-berkatnya. Ya, tugas imam itu bukan hanya saja ya berdoa ya, minta ampun juga untuk kesalahan daripada keluarganya, tetapi tugas imam itu sekali lagi ya, tugas kepala keluarga itu mengajar dan memberitakan firman Tuhan, karena itulah yang mereka lakukan pada perjanjian lama. Para imam bertugas mengajar umat Israel tentang hukum dan ketetapan Allah, serta menyampaikan firman dan berkat, perhatikan, menyampaikan firman dan berkat ilahi kepada mereka. Itu ada di Imamat 10 ayat 11 dan 2 Tawarik 15 ayat 3, dan banyak lagi ya, saya tidak akan bacakan, tetapi itu summary-nya, rangkumannya seperti itu. Jadi itulah tugas imam. Kenapa istrinya, anak-anaknya akan menjadi istri yang berbuah, anak-anaknya akan menjadi anak-anak yang diurapi Tuhan, anak-anak yang menjadi berkat. Kalau imam-imam ini, kepala keluarga ini melakukan tugasnya, menyampaikan firman. Dan sekali lagi ya Bapak Ibu, action speaks louder than words. Maksudnya apa? Perbuatan itu berbicara jauh lebih dahsyat dibandingkan perkataan. Jangan sampai bapak-bapak atau ibu ya, kalau engkau single mom juga nggak apa-apa, atau mungkin suamimu tidak menjalankan fungsi sebagai imam, nggak apa-apa, engkau sebagai istri kau ambil alih itu fungsi itu ya, jangan sampai nggak ada di keluarga. Nah, kenapa ada kepala rumah tangga yang ngomongnya firman, tetapi istri anaknya itu berantakan? Ada yang begitu, banyak, ya kan? Bahkan hamba Tuhan juga kan, ya kan, banyak yang begitu. Kenapa? Karena action speaks louder than words. Karena perbuatan berbicara jauh lebih banyak dibandingkan perkataan. Masih ingat kesaksian yang saya saksikan kemarin? Saya melayani ada satu keluarga, tadinya bapaknya datang sama saya karena dia kan suka ngikutin TikTok saya ya, short TikTok, nggak live TikTok, yang short video itu loh. Jadi dia datang minta didoakan tentang pergumulan ekonominya. Saya kasihan banget sama si bapak ini, saya doakan, tetapi kok saya bingung kenapa kalau si bapak ini udah katanya udah rajin,
doa, rajin firman Tuhan ya. Bahkan dia suka komplain, kok istrinya nggak begini, nggak begitu. Akhirnya saya telepon istrinya, saya telepon mamanya ya, saya ngobrol sendiri. Ternyata si bapak ini rajin, memang rajin baca firman ya, rajin suruh istrinya cari Tuhan. Tetapi kelakuannya, ya ampun Bapak Ibu, kelakuannya itu loh yang belum diselaraskan dengan firman. Nah, makanya keluarganya berantakan. Nah, makanya bagaimana mungkin dia bisa mengalami berkat Tuhan, berkat keuangan kalau istrinya punya kepahitan sama si bapaknya. Nah, makanya Bapak Ibu, kenapa saya nggak mendoakan misalnya kalau orang-orang biasanya yang datang ke inbox saya, tolong doakan dong bisnis saya atau kesulitan keuangan. Makanya saya bilang ikut live streaming saya pukul 4 pagi, karena hal-hal seperti ini ya kan, engkau harus tahu, engkau harus paham supaya engkau bisa keluar dari masalah-masalahmu, bukan? Kalau engkau ingin diberkati, engkau pastikan istrimu itu jangan sampai kepahitan sama engkau. Ya, nanti saya akan bacakan ayatnya ya. Bagaimana doa-doa suami itu terhalang ketika istrimu mengalami kepahitan akan engkau. Nah, pastikan ya istri-istri jangan memiliki kepahitan kepada suami, karena kalau suamimu diberkati toh engkau juga kecipratan, bukan? Ya kan? Ya kan? Mungkin suamimu pelit, tetapi setidak-tidaknya pastilah engkau kecipratan, ya kan? Pastilah setidak-tidaknya ya anak-anakmu juga ada yang ngasih makan toh. Ya mudah-mudahan ya suami-suaminya masih bertanggung jawab ya. Jadi oke, balik lagi ya. Tugas fungsi imam itu apa? Mengajarkan, memberitakan firman Tuhan. Ya, saya tidak akan membacakan ayat-ayatnya ya. Ya, fungsi imam apalagi sih? Ya, memimpin ibadah ya. Nah, demikian pula kalau kepala rumah tangga itu ya seharusnya engkau punya mesbah keluarga. Itulah tempat dimana engkau bisa sharing. Wah, manisnya kayaknya ya, sangat manis kalau di sebuah keluarga itu ada mesbah keluarga, memuji Tuhan sama-sama. Di situ engkau bisa sharing, dan di situ ya, karena kasih keluarga itu ada, maka seharusnya anak-anakmu itu nggak akan cari-cari kasih di luar keluarga, yang nggak akan gampang teriming-imingi oleh orang-orang yang cari kesempatan dalam kesempitan. Misalnya ya biasanya anak-anak yang kurang kasih sayang, kurang perhatian daripada orang tua itu, mereka akan keluar. Nah, kalau ketemu kalau misalnya anaknya anak cewek, ketemu cowok yang manis sedikit, yang ngasih pengharapan, ngasih PHP, langsung jatuh misal ya. Nah, demikian pula kalau punya anak cowok, karena mungkin hubungan dengan papanya kurang baik misalnya ya, mereka mungkin secara tampak dari luar itu tangguh gitu ya, tetapi hatinya, jiwanya itu rapuh. Kalau orang yang rapuh itu ya bagaimana mungkin kita kepengen anak-anak kita menjadi anak-anak yang unggul, anak-anak yang menonjol, anak-anak yang diberkati Tuhan, kalau mereka masih menyimpan kepahitan, mereka masih dalam jiwanya itu rapuh. Nah, sebetulnya mesbah keluarga ini ya yang akan bisa merangkul keluarga, bukan merangkul keluarga. Pada saat mesbah keluarga engkau juga bisa sharing, bukan?
bisa dibangun kedekatan dengan anak-anak, dengan ya suami, dengan istri. Memang nggak mudah ya, karena menyatukan dua kepala, menyatukan suami istri aja susah, apalagi menyatukan anak-anak. Tetapi kalau engkau masih memiliki anak-anak yang masih kecil ya, putra-putrimu masih kecil, mulailah ya. Kalau sudah gede, sudah remaja, itu sudah agak sedikit terlambat, karena mereka itu sudah dipengaruhi atau dicuri, kalau saya bilang ya tanda kutip, dicuri oleh si jahat. Dicuri apanya? Dicuri kesukaannya, jiwanya. Ya kan si jahat itu nggak perlu mencuri apa tubuhnya dulu. Yang penting dicuri hatinya. Si jahat itu pintar sekali. Yang penting dicuri hatinya. Ketika hatinya dicuri, dikuasai, maka dia akan bisa mengendalikan masa depannya. Bisa mencuri fortunes-nya, stars-nya. Fortunes itu apa? Keberuntungannya, bintangnya yang seperti saya sudah jelaskan kemarin ya Bapak Ibu yang baru gabung, yang ketinggalan sesi yang kemarin. Boleh masuk ke profil TikTok saya. Di situ ada link untuk siaran ulangnya ya. Bapak Ibu bisa ikutin di situ. Oke, saya nggak akan lanjut ke topik berikutnya ya, tapi masih tetap dalam keluarga, masih tetap membahas rumah tangga dan keluarga. Nanti saya akan sampai kepada bagaimana kalau misalnya kita nih udah terlanjur misalnya meritnya sama suami yang gimana gitu ya, yang sebentar tidur di tetangga sebelah, yang besok tidur di tetangga yang mana gitu, yang tidak menjalankan fungsi sebagai imam. Apa yang harus kita lakukan, gitu. Mohon maaf ya, saya ini ketawa bukan berarti saya nggak simpatik sama penderitaan ibu-ibu. Mohon maaf sekali lagi, saya juga pernah ada di area situ ya. Ini yang ngomong ini, ya bukan ngomong tanpa, ya Cece sih gak ngerti apa pergumulan saya misalnya ya. Saya ini mengerti banget ya situasinya Bapak Ibu, karena ya puji Tuhan, Tuhan sudah izinkan saya mengalami banyak hal ya, jadi saya bisa keluar, saya bisa ngomong, saya bisa ngasih tahu Bapak Ibu itu bukan hanya saja dari pengetahuan, bukan hanya saja dari pewahyuan daripada Roh Kudus yang Roh Kudus kasih tahu saya, tetapi juga dari pengalaman. Nah, jadi Bapak Ibu jangan berkecil hati ya, ibu-ibu khususnya ya yang ada dalam situasi seperti ini. Nanti saya akan bagikan, tetapi enggak hari ini ya, mungkin besok-besok kita lanjut supaya nggak kepotong-kepotong ya. Saya kepengen bisa bagikan kepada Bapak Ibu supaya jangan sampai kepotong-kepotong pesan-pesannya ya. Oke, saya rasa cukup ya sampai di sini. Oh, kok baru bahas sedikit ya? Ternyata dari tadi saya ngomong berapa menit itu? Baru bahas sedikit ya, baru bahas tentang fungsi imam ya, fungsi daripada kepala rumah tangga. Oke, nggak apa-apa deh ya. Saya rasa sudah cukup. Oke, mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Roh Kudus, Engkau yang sudah menolong setiap kami, Engkau yang sudah membukakan mata hati kami, supaya kami sungguh-sungguh mengerti bahwa keberhasilan sebuah rumah tangga, keberhasilan daripada anak cucu kami, bahkan masa depan kami itu tergantung kepada kami sebagai orang tua. Saat ini kami datang kepadamu ya Tuhan, ampuni kami kalau selama ini kami mungkin sudah gagal sebagai orang tua, membawa pasangan kami, membawa anak-anak kami untuk datang kepadamu,
untuk beribadah kepadamu. Kami sudah membuka pintu gerbang kehidupan kami untuk si jahat berkuasa atas hidup kami, berkuasa bahkan atas anak-anak kami. Ampuni kami Tuhan, kami sungguh-sungguh menyesal atas ketidakpedulian kami, ketidaktahuan kami sehingga kami mengizinkan si jahat untuk mencuri bahkan anak-anak kami. Saat ini kami percaya tidak ada yang mustahil bersama-sama dengan Engkau. Kami mau bangkit, kami mau merebut kembali segala sesuatu yang sudah dicuri oleh si jahat dalam kehidupan kami. Kami hendak mengambil kembali, merebut kembali anak-anak kami, bahkan masa depan anak-anak kami. Kami mau merebut kembali bersama-sama dengan Engkau. Kami bertobat di hadapan-Mu ya Tuhan. Mohon belas kasihan-Mu saat ini. Biarlah darah Yesus yang mengampuni, yang menyucikan, menguduskan tubuh jiwa roh kami. Roh Kudus tolong setiap kami. Jadikan kami pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh takut akan Engkau, yang sungguh-sungguh hormat akan firman-Mu, yang sungguh-sungguh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, sehingga kami bisa menjamin masa depan kami, sehingga kami sendiri bisa menjamin masa depan anak cucu kami, menjadi anak cucu yang diberkati Tuhan dan bahkan yang menjadi berkat, anak cucu yang membawa dampak bagi generasi mereka, anak cucu yang menyatakan kemuliaan Tuhan. Bahkan kehidupan kami menjadi kehidupan yang diberkati Tuhan. Tolong kami, tolong setiap kami ya Roh Kudus. Engkau yang selalu akan mengingatkan firman Tuhan ini dalam kehidupan setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan berdoa doa berkat bagi Bapak Ibu semua. Darah Yesus buka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-Nya hingga berkelimpahan atas Bapak Ibu semua, atas rumah tanggamu, atas keluargamu, atas anak cucumu, atas toko-tokomu, atas usahamu, atas pekerjaanmu. Diberkati Tuhan berlimpah-limpah segala sesuatu yang engkau kerjakan, yang engkau usahakan, yang engkau tabur, yang engkau investasikan. Engkau tuai 100 kali lipat, sama halnya seperti Ishak menabur dan menuai 100 kali lipat. Demikian pula apapun yang kami kerjakan di dalam kebenaran, apapun yang kami usahakan di dalam kebenaran sesuai dengan pimpinan daripada hikmat Allah, kami akan menuai 100 kali lipat dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Kami terima. Saya akan berdoa bagi Bapak Ibu yang sakit. Roh Kudus, terima kasih untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Roh Kudus, datanglah, jamahlah setiap kekasih-kekasih Tuhan yang ada di live streaming ini. Darah Yesus sudah menghancurkan, mematahkan setiap belenggu kutuk dosa, kutuk sakit, penyakit, kutuk keturunan, kutuk kelemahan tubuh sudah hancur, sudah patah atas hidupmu. Setiap roh sakit, penyakit, roh kutuk, roh kelemahan tubuh, roh kanker, roh tumor, saya ikat, saya hancurkan, saya patahkan kuasanya atas hidupmu dalam nama Tuhan Yesus. Saya cabut keluar semua dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah engkau bebas sekarang, kesembuhan mengalir, menjamah tubuh Bapak Ibu semua dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang sakit lambung sekarang, asam lambungmu normal, dinding lambungmu sembuh ya, yang sakit, yang luka
sembuh sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit kepala sekarang sakit di kepalamu sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit-sakit di tulang, sakit-sakit di persendian, sekarang kuasa Tuhan mengalir. Kuasa Tuhan yang sama, kasih Tuhan yang terlebih dahulu menjamah hatimu, menyembuhkan luka trauma dalam hatimu, sekarang disembuhkan oleh kasih Tuhan, dan kasih Tuhan yang sama juga yang menjamah tubuhmu, persendianmu, sekarang gak sakit lagi, peredaran darahmu lancar, sekarang syaraf-syaraf yang sudah mati, yang sudah tidak berfungsi, sekarang saya lepaskan aliran air kehidupan, aliran Roh Kudus untuk menjamah setiap sel-sel, setiap jaringan yang sudah tidak berfungsi, sekarang difungsikan kembali, dihidupkan kembali dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang sakit stroke ya, sekarang mulai gerakan kakimu atau tanganmu yang tidak bisa digerakkan, kuasa Tuhan mengalir, darah Yesus sudah mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh, jiwa, rohmu, sudah menghancurkan setiap kutuk dosamu. Sekarang jadilah engkau bebas, kesembuhan mengalir dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan mengalir. Terima kasih Roh Kudus ya, terima kasih. Nah, Bapak Ibu yang sakit tumor, yang sakit kanker, saya kutuki sel-sel kanker, sel-sel tumor, saya kutuki sampai ke akar-akarnya, mati dalam nama Tuhan Yesus. Dan saya cabut keluar semua, pergi, tinggalkan tubuh anak-anak Tuhan yang ada di live streaming ini. Negatif tumor, negatif kanker, dalam nama Tuhan Yesus saat ini juga saya perintahkan sakit penyakitnya keluar semua. Keluar dari tubuh Bapak Ibu semua sekarang. Pergi, tinggalkan tubuh Bapak Ibu semua dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah engkau bebas sekarang, kesembuhan sudah mengalir dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu, atas kekasih-kekasihmu yang ada di live streaming ini. Puji Tuhan ya, Bapak Ibu yang sudah dijamah Tuhan, yang sudah disembuhkan Tuhan, boleh tuliskan di komentar. Kesaksianmu itu akan memuliakan nama Tuhan ya. Saya dengar kemarin kesaksiannya Bu Lihwa ya, Ibu Esther ya. Saya juga baru dengar kesaksiannya Bu Lihwa. Dia ikut live streaming ini. Saya sebetulnya sedang mendoakan orang lain, tetapi dengan iman dia menarik kuasa Allah itu jadi punya saya, dia bilang. Dan waktu itu dia cerita kemarin apa? Dia nggak bisa, dia sakit-sakit seluruh tubuh ya, nggak bisa jalan atau bagaimana ya Bu Esther ya. Tapi setelah dia tangkap itu kuasa Tuhan buat dia, nah sampai saat ini dia sembuh katanya. Sakit lutut kalau nggak salah ya, sakit-sakit badan dan sakit lutut, dan sampai saat ini dia sembuh. Puji Tuhan ya, itu kesaksiannya. Terima kasih Bu Lihwa kalau ada di sini. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa, saya nggak tahu nama TikToknya apa dia ya. Terima kasih untuk kesaksiannya ya. Nah, Bapak Ibu, kau juga bisa sama seperti itu ya. Mungkin penyakitmu tidak saya sebutkan, tetapi ambillah itu dengan iman menjadi milikmu, karena ketika saya ngomong ini ya, ada kuasa Tuhan yang mengalir ya. Nah, engkau bisa tangkap itu menjadi milikmu. Mukjizat itu menjadi milikmu dengan imanmu, dengan hatimu yang percaya, dan dengan bibir lidahmu, dengan pengakuan di mulutmu ya, maka itu akan menjadi mukjizatmu dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, mari kita naikkan satu pujian. Bapak Ibu, kalau mau didoakan secara khusus ya, boleh engkau klik tombol tamu dan tuliskan di komentar. Saya akan undang naik ke atas untuk didoakan. Sementara kita naikkan pujian. Halo Kakak Vivi. Ya, Kakak Vivi kayaknya kemarin kirim banyak lagu deh. Cuman mohon maaf, saya kayaknya nggak pada familiar. Coba kita buka ya Kakak Vivi. Sebentar ya.
Semusim berlalu. Oh, ini bagus sih lagunya ya. Coba saya cari ya, Semusim Berlalu. Oke, kita naikkan Semusim Berlalu. Sebentar ya. Semusim Berlalu. Saya juga nggak hafal liriknya ya. Oke, kita naikkan pujian. Semusim berlalu, namun kau selalu pelihara aku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sungguh kasih setia Tuhan tidak terbatas. Kuasa-Mu selalu ada dalam hidup kami. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak di surga. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, untuk lawatan-Mu pagi hari ini lewat pelayanan ini. Terima kasih, Engkau baik, Engkau sungguh baik, Engkau teramat baik dalam kehidupan kami. Atas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu. Kami mengucap syukur. Bapak Ibu, saya merasa kasih Tuhan sekarang sedang melingkupi kita. Ada yang merasa atau cuma saya? Ya, Ibu Nana juga ngerasa ya, sungguh kencang kehadirat Tuhan. Saya rasa meskipun baru masuk. Iya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Terima kasih Roh Kudus, Engkau baik. Ya, Engkau yang melawat
setiap Bapak Ibu semua, setiap kekasih-kekasih Tuhan yang ada di live streaming ini, bukan karena saya ya sekali lagi, tetapi karena Tuhan sangat mengasihi Bapak Ibu semua. Jadi kasihnya dicurahkan atas Bapak Ibu saat ini. Ya Roh Kudus, peluklah setiap kami yang sedang ya merindukan pelukanmu ya Tuhan, oleh kasih-Mu, oleh kuasa-Mu. Mohon bawakan saya dalam doa, Kakak saya sedang mengalami sakit hati. Oke, Kakak berkat saya, kalau mau didoakan secara khusus boleh klik tombol tamu. Bentar ya. Kakak berkat Jaya. Kalau mau didoakan secara khusus, engkau harus klik tombol tamu. Kalau nggak bisa didoakan langsung. Ya udah, saya doakan langsung aja ya. Untuk kakak atau Pak siapa namanya ini, berkat Cai. Oke, saya berdoa ya. Belas kasihan Tuhan turun atas kakak berkat Sai. Ya, kakak berkat Sai, kalau engkau ada kepahitan yang belum kau lepaskan, saat ini ambil keputusan ya. Ampuni orang-orang yang bersalah kepadamu. Mungkin nggak sekarang, mungkin dulu ya, tetapi itu belum pernah diselesaikan. Saat ini saya mengundang kakak berkat Zai, lepaskan pengampunan. Ya, ikuti doa saya seperti ini. Saya saat ini mengambil keputusan untuk melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang sudah menyakiti saya. Sebutkan namanya siapa aja ya kakak berkasai, supaya kuasa Tuhan itu tidak akan terhalang atas engkau ya. Mohon belas kasihanmu Bapa, ampuni dosa-dosa saya seperti saya juga mengampuni orang yang bersalah kepada saya. Ya, katakan seperti itu. Ya, oke. Saat ini saya berdoa ya. Belas kasihan Tuhan turun atas kakak berkat Zai. Darah Yesus sudah mengampuni, sudah menyucikan, sudah menguduskan tubuh jiwa rohmu, sudah menghancurkan, mematahkan setiap belenggu kutuk dosa, kutuk sakit penyakit, kutuk keturunan, sudah hancur, sudah patah atas kakak berkat Zai. Dalam nama Tuhan Yesus saya lepaskan berkat kesembuhan sekarang. Fungsi ginjalmu baik saja dalam nama Tuhan Yesus. Ya, fungsi ginjal sekarang baik-baik saja dalam nama Tuhan Yesus. Saya lepaskan kuasa Tuhan menjamah ginjalmu sekarang berfungsi dengan normal. Kuasa Tuhan mengalir, menjamah dan melawat kakak berkat Zai dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu atas kakak berkat Zai. Ya, kakak yang sudah didoakan boleh tulis di komentar apa yang dirasakan ya setelah didoakan. Oh, puji Tuhan ya, Ibu Rine ya. Saya berdoa lagi untuk Silas ya kalau nggak salah namanya, mohon maaf ya kalau salah ya. Saya berdoa lagi, terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu atas anak Silas. Kasih-Mu kembali menjamah anak Silas, menjamah dia, segala kepahitannya aku cabut keluar dalam nama Tuhan Yesus. Ya sebetulnya Ibu Rine kalau untuk anak Silas ini baiknya dilayani langsung ya. Dia ditanya dulu apakah mau melepaskan pengampunan, ya itu sebetulnya cara yang benar ya.
tanya dulu anaknya, maukah engkau mengampuni misalnya papanya ya. Nah, itu kan sangat mudah dilepaskan. Setelah itu kita hancurkan, kita patahkan kutuknya. Jadi usir keluar semua dan kita lepaskan kasih Tuhan. Itu sebetulnya sih yang betul ya. Sebetulnya seperti itu, tetapi ya nggak apa-apa, Roh Kudus engkau yang lebih tahu. Hambamu menyerahkan anak Silas ini ke dalam tanganmu, kasihmu mengalir menjamah anak Silas, memeluk dia, merangkul dia, mencabut setiap trauma, setiap kepahitan hatinya, dicabut keluar, digantikan dengan kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus sudah hancurkan, sudah patahkan setiap belenggu kutuk dosa, kutuk sakit penyakit, kutuk keturunan, kutuk masa depan atas anak Silas sudah hancur, sudah patah dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah anak ini menjadi anak yang takut akan Tuhan, anak yang mengasihi Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi, tergenapi. Amin, amin. Amin ya Kakak Orlando. Ya nggak apa-apa ya Kakak Big Boy. Kakak Delina Saragi, jangan cerai dulu ya, ikuti dulu live streaming ini. Gak kebetulan ya Kakak Delina ikut ya, ikuti dulu ya. Dan kitanya yang harus mau taat. Percayalah, ketika engkau taat itu selalu ada upah Tuhan. Upahnya itu ya luar biasa. Bapak Ibu percaya ya, ketika engkau memilih untuk taat, menyalibkan dagingmu, ya kan? Daging kita ini inginnya marah, daging kita ini inginnya nggak mau ngampunin, bukan? Daging kita ini inginnya membesar-besarkan sakit hati kita, bukan? Nah, daging kita ini inginnya membesar-besarkan kelemahan dari pasangan, bukan? Tetapi ketika engkau memilih untuk taat, saya pastikan ya, engkau akan mengalami berkat Tuhan. Bukan hanya saja dalam rumah tanggamu, anak-anakmu, tetapi juga dalam keuangan. Ya, saya menyaksikan begitu banyak ya rumah tangga, ketika rumah tangga itu dipulihkan, ketika si suami atau si istri itu mau menyalipkan daging, mau melepaskan pengampunan, bagaimana rumah tangga itu dipulihkan, bahkan anaknya itu juga bisa dipulihkan, karena kebanyakan anak-anak itu trauma hasil daripada orang tuanya. Ya, kalau engkau mengasihi anak-anakmu, ya, kalau engkau sayang sama anak-anakmu, ya, engkau harus mau menyalipkan keinginan dagingmu. Ya, Ibu Vera ya. Ya, semangat Ibu Vera ya. Saya juga pernah ada di posisi itu. Nanti kita sama-sama belajar bagaimana caranya ya, supaya kita bisa menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Ya kan? Masih agak nyeri Kakak. Ya, puji Tuhan, tapi apakah ada perubahan? Kakak berkat. Kakak berkat Zai, apakah ada perubahan ya? Mohon maaf sebelumnya Kakak berkat Zai, apakah Kakak dari agama seberang ya? Kayaknya Kakak dari agama seberang, mohon maaf ya. Darah Yesus ampuni, sucikan, kuduskan tubuh, jiwa, rohnya Kakak berkat Zai, hancurkan, patahkan setiap belenggu kutuk penyembahan berhala, kutuk sakit penyakit, kutuk dosa sudah hancur, sudah patah atas Kakak berkat Zai dalam nama Tuhan Yesus. Ya, setiap roh sakit penyakit, roh kutuk, roh kelemahan tubuh, aku usir keluar sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Engkau tidak akan tahan dengan kuasa Tuhan. Kasih Tuhan saya lepaskan atas Kakak berkat Zai. Sekarang saya perintahkan rasa nyerinya keluar, hilang dalam nama Tuhan Yesus. Kakak berkat, kalau masih ada kepahitan, lepaskan ya, lepaskan. Jangan disimpan, itu yang menghalangi kesembuhanmu. Kuasa Tuhan mengalir sekarang, rasa nyerinya sudah hilang dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir sekarang, nyerinya sudah hilang dalam nama Tuhan Yesus. Ya, terima dengan iman Kakak Zai.
kuasa Tuhan sudah dilepaskan, sudah menjamah kakak ya. Entah apakah engkau merasakannya atau tidak merasakannya, tetapi kuasa Tuhan sudah menjamahmu. Ya, saya berdoa untuk Mama Erlan ya. Saya berdoa untuk Mama Erlan. Oh, nggak ada ya. Nggak ada di live. Oh, nggak. Ya sudah, nggak apa-apa ya. Nggak ada di tombol tamu. Ya, saya doakan langsung. Bapak Ibu kalau mau didoakan secara khusus, engkau harus klik tombol tamu. Jadi saya bisa undang naik ke atas kayak Ibu Esther ya. Oke, kalau nggak apa-apa, saya berdoa untuk Mama Erlan. Ibu, kalau ada kepahitan, tolong lepaskan dulu pengampunan ya. Seringkali mungkin kita nggak merasa bahwa saya punya kepahitan, tetapi seringkali kita menyimpan, mohon maaf ya, itu yang Roh Kudus kasih pewahyuan ke saya ya. Seringkali kita negatif thinking sama orang ya, itu yang jadi pikiran kita ya, yang memenuhi pikiran kita, hal-hal negatif itu ya, yang buka celah bagi si jahat untuk masuk dalam hidup kita, untuk menabur benih sakit penyakit ya. Oke, saya berdoa belas kasihan Tuhan turun atas Mama Erlan. Darah Yesus ampuni, sucikan, kuduskan tubuh, jiwa, rohnya Ibu Mama Erlan. Hancurkan, patahkan setiap belenggu dosa, belenggu kutuk dosa, belenggu sakit penyakit, belenggu kelemahan tubuh atas kakak Mama Erlan. Sudah hancur, sudah patah dalam nama Tuhan Yesus. Setiap roh sakit penyakit, roh kutuk, roh kelemahan tubuh, saya cabut keluar semua, saya usir dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang jadilah engkau bebas. Kasih Tuhan mengalir menjamah. Kedua matanya Ibu Mama Erlan sekarang menjamah. Syaraf-syarafnya dibetulkan kembali. Letak-letak syaraf matanya dibetulkan kembali. Yang sudah tidak berfungsi difungsikan kembali sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Gangguan-gangguan di matanya sekarang saya perintahkan pergi dalam nama Tuhan Yesus. Matanya sekarang sembuh dalam nama Tuhan Yesus, melihat dengan normal tanpa ada gangguan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu atas Ibu Mama Erlan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya, terima kasih Roh Kudus. Ya, Kakak Delina, itu suamimu mungkin masih terikat dengan kutuk soul ties ya, kutuk soul ties. Nah, Kakak Delina bisa lihat di profil TikTok saya. Di situ ada siaran ulang, cari tentang kutuk soul tie. Itu ada bagian 1, 2 kalau nggak salah, atau bagian 3 saya lupa ya. Kakak Delina, sehingga engkau bisa tahu bagaimana caranya untuk engkau sendiri yang harus ngambil otoritas, ngambil kuasa untuk berperang dengan kuasa jahat yang ada di balik suamimu ya. Jadi yang kau perangi itu bukan suamimu ya, bukan pasangan kita yang kita perangi, tetapi kuasa-kuasa jahat yang mempengaruhi pasangan kita, yang membuat dia itu seperti itu. Nah, itu tugas Anda dan saya, bukan tugas tetangga, bukan tugas hamba Tuhan, bukan tugasnya Ceciara. Jangan semuanya diserahkan kepada orang lain. Nah, itu kan suamimu toh ya kan, bukan suamiku. Ya,
Bapak Ibu ya. Ya saya boleh bantu mendoakan, tetapi itu bagian dari peperanganmu. Itu peperanganmu lah, itu rumah tanggamu ya, Kakak Delina dan semuanya yang mengalami itu pergumulan yang sama ya. Oke, saya berdoa untuk Ibu Intan Tobing. Belas kasihan Tuhan turun atas Ibu Intan Tobing. Darah Yesus sudah mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh, jiwa, rohnya Ibu Intan Tobing, menghancurkan, mematahkan setiap belenggu kutuk keturunan, kutuk sakit penyakit sudah hancur, sudah patah dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah bebas Ibu Intan sekarang, jantungnya berfungsi dengan baik, nafasnya normal dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir sekarang menjamah Ibu Intan Tobing. Dalam nama Tuhan Yesus ada kebebasan, ada kesembuhan sekarang, ada pemulihan dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan ya. Terima kasih Ibu Nana untuk komentarnya. Saya rasakan damai yang meliputi saya ya. Puji Tuhan ya. Saya juga yang lagi ngomong ini lagi dipeluk sama kasih Tuhan. Iya kan Ibu Esther juga pasti begitu deh. Lagi dipeluk oleh kuasa Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, Engkau baik sekali. Ya, puji Tuhan. Oh, saya berdoa ya untuk Kak Kristianto Tanaya. Roh Kudus, jamahlah Bapak Kristianto Tanaya, jamahlah kuasa Tuhan mengalir sekarang, mengalir menjamah Pak Kristianto Tanaya, memulihkan, menyembuhkan dengan sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang badanmu nggak lemes lagi dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir. Ya, puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu pada Pak Kristianto. Ya, oke. Saya rasa sudah cukup ya. Terima kasih Bapak Ibu untuk kebersamaannya pagi hari ini, untuk dukungannya. Terima kasih juga Bu Esther ya. Bu Siara siaran ulang tentang perpuluhan gitu, judulnya apa ya? Oh, Ibu Maria Stefani, nanti saya akan bagikan lagi perpuluhan itu ya. Karena kayaknya yang kemarin-kemarin saya belum jelaskan secara detail ya ayat-ayatnya, dan itu memang saya kan sedang membahas sebetulnya topik besarnya itu tentang financial prosperity atau kemakmuran secara finansial, dan itu adalah salah satu berkat keselamatan yang Tuhan Yesus sudah bayar di atas kayu salib ya. Bapak Ibu, kita itu diselamatkan bukan hanya saja untuk masuk surga ya, tetapi itu adalah satu bagian dari berkat keselamatan yang Tuhan sudah bayar di atas kayu salib. Makanya ada ayat firman Tuhan yang berkata, Tuhan Yesus sudah dibuat menjadi miskin supaya karena kemiskinannya kita menjadi kaya, bukan? Ya kan, itu sudah dibayar, termasuk kutuk-kutuk yang ada di Ulangan 28 itu sudah dibayar. Nah, tapi kita juga harus mengerti jalan-jalannya, bukan hanya saja tahu apa yang Tuhan bayar, tetapi jalan-jalannya. Nanti saya akan bagikan ulang deh ya, besok-besok setelah selesai topik rumah tangga ini ya, keluarga ya. Oke, kalau begitu mohon bantu doa Ibu saya Melati. Oke, saya berdoa ya untuk Ibu Melati, belas kasihan Tuhan turun atas Ibu Melati saat ini. Belas kasihan Tuhan turun ya. Ibu Melati, kalau ada kepahitan hati suruh ampunin dulu ya Kakak Melduk, karena kalau masih ada kepahitan itu kuasa Tuhan gak bisa nyembuhin. Bukan gak bisa nyembuhin, kitanya yang bikin blok
Jadi kuasa Tuhan gak bisa nyembuhin ya. Belas kasihan Tuhan turun atas Ibu Melati, kasih Tuhan yang mengalir menjamah Ibu Melati, menghancurkan, mematahkan setiap belenggu kutuk dosa, kutuk sakit penyakit sudah hancur, sudah patah dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah engkau bebas sekarang. Batu ginjal keluar, saya perintahkan dalam nama Tuhan Yesus. Batu ginjal keluar dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang jadilah bebas, sembuh, berjalan secara normal. Dalam nama Tuhan Yesus, kasih Tuhan mengalir ya, puji Tuhan. Ya, terima kasih Tuhan Yesus untuk jamahan-Mu. Oke, kalau begitu terima kasih semuanya. Terima kasih ya. Oke, terima kasih Bu Esther untuk doa-doanya. Ya, puji Tuhan. Ya, Kakak Yuliana besok lagi ya. Sampai jumpa besok pagi pukul 4 pagi. Ya, Ibu Paulina tadi sudah didoakan yang untuk yang sakit stroke. Ya, oke, besok lagi saya doakan lagi ya. Kuasa Tuhan itu real dan menyembuhkan. Oke, sampai jumpa. Terima kasih Bapak Ibu semua. Shalom. Terima kasih Bu Esther.